Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penguatan kapasitas penggiat proklim di Jawa Barat. Bapak dan Ibu sekalian, bagi para penggiat yang bisa saya sebut sebagai pahlawan lingkungan, maka pada sesi ini kita bertemu dengan Bapak Ibu yang merupakan para pendekar di lokasi masing-masing yang berjuang untuk melaksanakan atau melestarikan lingkungan di wilayah masing-masing. Tentunya setiap tempat mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Ada yang dimudahkan dengan berbagai macam cara, tapi ada juga yang merasa kesulitan karena tidak mendapatkan dukungan dari para pihak terkait bagaimana memperbaiki lingkungan yang sudah ada. Nah, mari kita coba simak bagaimana upaya kita dalam rangka menguatkan kapasitas di lingkungan kita masing-masing, khususnya untuk bagian kelembagaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat gambar ini, tentu kita akan menjadi perenungan bersama. Sesungguhnya yang merusak alam itu siapa? Dilihat dari gambar ini, jelas ini adalah perbuatan kita semua, yaitu umat manusia yang memang hobinya membuat kerusakan di muka bumi. Namun ketika ada kerusakan-kerusakan ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya berdiam diri, ataukah kita harus melakukan sesuatu yang bermanfaat? Berikutnya ini adalah sebuah gambar yang mungkin menjadi fenomena sekarang ini, bahwa dengan banyaknya pembangunan yang kita lakukan, banyaknya permukiman, banyaknya jumlah penduduk, akan berdampak pada makin meningkatnya jumlah sampah yang kita produksi setiap hari. Banyak sampah-sampah yang dibuang sembarangan, banyak juga sampah-sampah yang dibuang di tempat pembuangan akhir tanpa dikelola dengan baik. Pertanyaannya, apakah ini potret warisan masa depan untuk generasi mendatang? Memang sudah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka mengelola sampah. Namun gambar ini bisa menyiratkan bahwa ketika sampah itu dikelola setelah sampah dibuang di tempat pembuangan akhir, maka yang terjadi adalah kesulitan bersama. Karena biasanya sampah organik dan sampah anorganik telah bercampur. Dan sampah organik biasanya sudah mengalami fermentasi, mengalami pembusukan, sehingga itu sangat mengganggu dalam proses pemilahan dan juga bisa menimbulkan berbagai macam penyakit yang tidak diinginkan. Maka dari beberapa forum yang kita ikuti, kita sepakati bahwa pemilahan sampah itu harus dimulai dari sumbernya. Dari mana? Dari rumah tangga dan juga dikelola dari lingkup pemerintahan yang terkecil. Di perkotaan kita sarankan untuk lingkup RW. Kemudian kalau di pedesaan, pemilahan atau pengolahan sampah itu dilaksanakan atau diselesaikan di tingkat desa atau kelurahan. Jika itu sudah bisa dilakukan, maka dengan asumsi bahwa kebanyakan 70% sampah adalah sampah organik, maka sampah yang diteruskan untuk dibuang di tempat pembuangan akhir sampah di tingkat kabupaten kota itu tinggal 30%. Dengan demikian akan mengurangi kecepatan penuhnya daya tampung TPA di wilayah masing-masing tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka menghadapi fenomena mengendalikan perubahan iklim, kita juga melihat adanya fenomena terkait dengan air, ya, bencana yang terkait dengan hidrometeorologi. Air yang kelebihan akan menimbulkan erosi, longsor, dan banjir. Sedangkan air yang kekurangan akan menimbulkan kekeringan. Biasanya saat kelebihan air, manusia akan berharap bagaimana agar air itu berkurang. Dan sebaliknya, ketika air itu berkurang atau kekeringan, manusia akan berharap datangnya air hujan. Itulah fenomena yang sering kita lihat, di mana ketika perubahan iklim ini, maka fenomena kelebihan dan kekurangan ini sering berlangsung bergantian. Jarang yang terjadi pada saat-saat yang berkecukupan. Untuk itu menjadi tugas kita bagaimana menanggulangi permasalahan yang kita hadapi dari potensi bencana hidrometeorologi ini. Nah,
Solusi untuk menangani kekeringan, banjir, dan longsor ini ada beberapa tahapan. Secara filosofi, prinsip dasarnya diawali dari memanfaatkan air hujan sebelum jatuh ke permukaan tanah, yaitu upaya pemanenan air hujan dengan menggunakan pah atau penampungan air hujan yang bisa dimanfaatkan untuk sumber air bersih dan juga untuk penyiraman air di pekarangan. Setelah itu adalah bagaimana upaya memperbanyak peresapan air yang sudah jatuh ke permukaan bumi menjadi aliran permukaan. Bagaimana air itu meresap makin banyak. Nah, peresapan ini bisa dilakukan dengan misalnya pembuatan rorat, lubang biopori, sumber resapan, terasering, cek dam, dan sebagainya. Ini bisa dilakukan agar peresapan air berlangsung lebih banyak. Yang berikutnya adalah bagaimana upaya mengalirkan, yaitu menanggulangi banjir, terutama apabila aliran permukaan ini sudah terjadi demikian hebatnya, maka kita perlu mengelola air agar tidak menjadi bencana. Dalam buku saya, ketika air hujan mencari sungai, ini digambarkan bahwa ketika air itu berlebihan, yang dulu ada alur, ketika habis hujan kemudian menuju ke sungai, terhambat oleh permukiman, terhambat oleh bangunan-bangunan, terhambat oleh jalan raya, dan sebagainya, maka mereka akan menerjang apa saja yang bisa kita sebut sebagai air atau banjir bandang, ya, atau air lewat. Selanjutnya adalah upaya mengawetkan, yaitu menyimpan air di dalam tanah yang perlu dilindungi dan dihemat dalam penggunaannya, ya, seperti mendorong agar munculnya mata air, juga melindungi keberadaan mata air tersebut dan memanfaatkannya secara hemat. Bagaimana agar tidak terjadi pemborosan dan memilahkan mana sumber air bersih dan mana merupakan sumber air limbah. Kemudian yang berikutnya adalah mengolah. Mengolah ini adalah bagaimana menyediakan air bersih yang kadang-kadang dilakukan dengan melakukan pengolahan pada air sungai atau melakukan penyaringan dan pengolahan fisik dan kimia serta biologi sehingga yang tadinya tidak layak menjadi layak minum. Bapak Ibu sekalian, bahwa permasalahan lingkungan ini akhirnya kita harus tersadar bahwa semuanya ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Melalui tindakan lokal yang kuat, seluruh pihak dapat berkontribusi secara signifikan, secara nyata dalam upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, dan menerapkan pola hidup yang berkelanjutan. Nah, gambar ini bisa menjadi sebuah imajinasi idealis, ya, dari gambar dari teman ini menunjukkan sesuatu yang sangat ideal kondisi lingkungan yang kita impikan. Bagaimana lewat gerakan komunitas untuk iklim ini atau Proklim ini akan menjadi pemersatu para pihak dalam berkolaborasi, melakukan aksi adaptasi dan aksi mitigasi perubahan iklim. Bagaimana alam menjadi terjaga dengan baik, suasananya asri, sejuk, segar, dengan tutupan vegetasi yang sangat rindang dan memberikan manfaat untuk ketahanan sosial dan juga ketahanan ekonomi. Bapak Ibu sekalian, dalam rangka penguatan kapasitas yang perlu kita pahami adalah sesuai gambar ini. Sekarang coba bayangkan di lokasi masing-masing Bapak dan Ibu, bagaimana kita berencana melakukan gerakan dari awal sampai akhir. Pada saat kondisi awal seperti apa? Lalu pada saat kondisi akhir, apa yang kita inginkan? Nah, langkah-langkah ini ternyata membutuhkan pengawalan dari 4 pilar. Pilar yang pertama adalah keberadaan pemimpin lokal yang secara gigih mengawal kegiatan lingkungan di lokasi masing-masing, baik dia sendiri ataupun terdiri dari gabungan beberapa pemimpin lokal. Namun kita perlu hati-hati bahwa pemimpin lokal yang lebih dari satu tidak selalu rukun. Kadang-kadang terjadi persaingan, kadang-kadang ada misi yang berbenturan dan sebagainya. Maka dibutuhkan kebijaksanaan para pemimpin lokal itu dalam menerapkan kegiatannya. Yang kedua adalah kebijakan yang disepakati di tingkat lokal. Bagaimana menerjemahkan undang-undang, kemudian peraturan-peraturan di tingkat provinsi, kabupaten kota, sampai peraturan di tingkat tapak. Agar aturan-aturan itu juga dipahami di tingkat komunitas
lalu menjadi sebuah aturan yang disepakati bersama. Kita akan tahu bahwa adanya perundang-undangan itu akan percuma apabila di tingkat lokal tidak didukung oleh masyarakat dalam pelaksanaannya. Maka unsur kebijakan ini menjadi sangat penting. Yang ketiga adalah pendampingan. Jadi sangat penting sekali bahwa gerakan masyarakat ini membutuhkan pendamping. Siapakah mereka? Bisa dari pemerintah, dari perguruan tinggi, dari perusahaan dengan CSR-nya, atau dari NGO atau LSM yang berkomitmen untuk mendampingi pembangunan masyarakat khususnya dalam pelestarian lingkungan di wilayah masing-masing. Yang keempat adalah dana. Yang perlu kita pahami bahwa dana ini tidak selalu bantuan dari pihak lain. Dana bisa juga swadaya dari masyarakat, bisa juga dana in kind, artinya dana dalam bentuk barang dan jasa yang disediakan oleh orang-orang untuk mendukung kegiatan. Misalnya faktor tempat, faktor makanan, minuman, faktor tenaga, dan sebagainya, itu juga masuk dalam pilar dana ini. Nah, keempat pilar ini akan mengawal proses. Bagaimana prosesnya? Proses yang pertama adalah proses penggalian potensi. Yang potensi ini ada potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya alamnya. Sumber daya manusia kita tahu dalam data Podes atau data desa, ada misalnya kecenderungan umur, banyaknya usia produktifkah atau usia manulakah gitu. Banyak pergerakan lingkungan itu ternyata diinisiasi oleh para orang tua atau manula karena terjadi kesenjangan dengan regenerasi generasi mudanya. Kemudian tingkat pendidikan, mata pencaharian dan sebagainya. Potensi yang kedua adalah potensi sumber daya alam. Bagaimana pertaniannya, apakah ada mata air, perkebunannya, apakah ini kawasan perkotaan atau pedesaan, kawasan pesisir atau kawasan pegunungan, kawasan pertanian atau kawasan desa hutan yang berdekatan dengan daerah hutan. Ya, ini akan mempengaruhi potensi ini, bagaimana gerakannya dan menuju kemana serta caranya bagaimana. Tahapan kedua adalah penempaan di kualitas SDM. Jadi bagaimana SDM itu harus ditingkatkan dulu. Yang kemudian didorong untuk memperbaiki kelembagaannya. Bagaimana mereka membuat struktur organisasi, tugas-tugas yang harus diemban, program kerja, tata buku atau administrasi dan sebagainya harus kita dorong agar semakin rapi dan semakin bagus sehingga mereka bisa maju bersama dalam sistem yang disepakati. Langkah berikutnya adalah mendorong masyarakat untuk membangun komunikasi dengan pihak lain, di mana komunikasi dengan para pihak, baik internal, tetangga terdekat, tetangga jauh, pertemuan tatap muka atau pertemuan online, itu akan mendorong mereka untuk nantinya menjadi mitra atau membangun jejaring atau networking, atau kerjasama di antara mereka dengan konsep yang saling menguntungkan. Kita tahu membangun kerjasama ini tidak gampang karena harus dimulai dari komunikasi, informasi, kepercayaan, kemudian membangun kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, ini yang kadang-kadang tidak tercipta di masyarakat, makanya banyak pihak yang kadang-kadang enggan untuk memberikan bantuan, karena satu pihak merasa diuntungkan dan pihak lainnya merasa dirugikan. Maka Bapak Ibu, kalau kita ingin menjalin kerjasama dengan pihak lain, pastikan dulu pihak lain itu ketika memberikan bantuan mereka dapat apa. Apa keuntungan yang mereka dapat? Misalnya laporan yang baik, perbaikan lingkungan yang baik, atau misalnya ketika dibantu bibit, bibitnya memang ditanam, bibitnya menghasilkan, ada laporan rutin, dan sebagainya. Jadi ini butuh komitmen dari kedua belah pihak atau pihak-pihak yang bekerja sama agar mereka itu bisa saling menguntungkan, berkomitmen bersama dalam satu ikatan kerjasama di masa berikutnya. Nah, setelah terjadi kerjasama, baru kita melakukan perbaikan di bidang infrastruktur dan teknologi tepat guna. Kebanyakan program pemberdayaan masyarakat ini kebalik. Malah infrastruktur dibangun dulu, teknologinya diberikan dulu, padahal masyarakatnya belum ada keinginan. Kalau dalam konsep ini, masyarakat itu harus punya keinginan, harus punya passion, harus punya semangat, harus punya apa untuk memperbaiki dirinya sendiri, memperbaiki lingkungannya, lalu mereka kemudian ditanya, butuh infrastruktur seperti apa, butuh teknologi seperti apa. Nah, ini bisa nantinya akan mendorong menuju ke arah yang baik dengan makin lengkapnya sarana prasarana dan teknologi yang diberikan. Misalnya masyarakat ingin membuat pupuk organik,
Dalam rangka pengomposan butuh alat pencacah dedaunan dan ranting-ranting. Nah, itu semangat pengomposannya sudah ada, sudah melakukan, baru diberikan alat. Itu akan lebih baik dibanding belum pernah membuat kompos, lalu diberi alat. Itu biasanya tidak akan jalan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, di tahap akhir dari puncak peningkatan kapasitas itu adalah membangun pasar atau kemandirian. Ciri khas pasar biasanya adalah menghasilkan produk, barang, atau jasa. Barang misalnya dalam bentuk, wah ini penghasil madu, penghasil sayuran, penghasil kerajinan, ya. Jasa dalam bentuk misalnya desa wisata, mungkin apa namanya paket-paket kegiatan dan sebagainya, ya. Nah, setelah ada produk, ada kemandirian, biasanya mereka akan ada income. Kalau income makin meningkat, maka mereka akan berkurang ketergantungannya untuk mengharapkan bantuan dari pihak lain. Nah, konsep inilah, Bapak-Ibu sekalian, ini konsep yang dari awal sampai akhir, jika dijalankan dengan baik dan bertahap, didukung oleh 4 pilar, maka akan tercapai dalam waktu 4-5 tahun. Pak, mengapa kok lama? Ya karena untuk mengubah mainstream, untuk mengubah apa namanya pola pikir masyarakat saja kadang-kadang butuh 1-2 tahun. Kalau SDM-nya sudah berkualitas, kelembagaannya sudah bagus, maka lompatannya bisa 1-2 tahun itu sudah bisa mandiri. Tapi untuk membangun mereka agar berkualitas, mau peduli pada lingkungan itu tidak gampang. Perlu perjuangan para pihak, perlu sentuhan hati, perlu komunikasi yang terus-menerus dalam waktu berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kadang setiap pergerakan itu bukan sesuatu yang selalu lancar, kadang-kadang ada juga kenapa kok bisa begini? Kenapa kok bisa berubah? Kenapa kok ada benturan? Semua itu terjadi biasanya karena ada komunikasi yang miss atau miskomunikasi. Ada miskoordinasi dan miskolaborasi. Ini sangat penting bagi para pihak untuk memahami siapa dirinya, apa potensinya, bagaimana orang lain, dan bagaimana mereka bisa bekerja sama sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kalau yang satu bekerja di belakang, satunya bekerja di depan. Kalau yang satu bagian bicara, yang satu bagian diam. Yang satu bagian mengerjakan ini, yang satu mengerjakan ini. Jadi terjadi sinergi kerjasama dalam sebuah sistem yang baik sehingga mereka bisa bekerja sama secara berkelanjutan. Nah, konsep ideal dalam kegiatan Proklim ini adalah apabila Proklim ini bukan sekedar pemberian apresiasi, namun Proklim merupakan gerakan pembinaan internal kelembagaan, lintas bidang dan lintas wilayah, sehingga bisa saling melengkapi dalam pembelajaran bersama sesuai dengan keterjangkauan kewenangan masing-masing pihak. Bagaimana konsep idealnya? Konsep idealnya adalah apabila di dalam lokasi Proklim sudah tercipta kemitraan Proklim. Apa itu? Dengan siapa? Kemitraan Proklim secara vertikal dengan pemerintah, yaitu pemanfaatan dana desa, pemanfaatan APBD dan APBN untuk mendukung kegiatan pembinaan di lokasi Proklim. Misalnya pembinaan UMKM, sampah, pangan, bencana, lingkungan, dan SDGs, Sustainable Development Goals, atau pembangunan berkelanjutan. Mitra yang kedua adalah dari perusahaan. Perusahaan yang berkepentingan dengan kegiatan CSR, PPM, program pengabdian kepada masyarakat, proper, penilaian kinerja dikaitkan dengan keamanan atau pelestarian lingkungan, yang perusahaan biasanya memastikan agar apa yang dilakukan itu bermanfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, sebenarnya ini sangat sinergi dengan SDGs dan sebagainya. Pilar yang ketiga adalah pendamping dari perguruan tinggi yang mereka punya misi tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Biasanya perguruan tinggi akan menyodorkan program-program seperti penerjunan mahasiswa di lokasi dalam bentuk kuliah kerja nyata atau penerjunan perorangan dalam bentuk skripsi atau tesis, kemudian penyuluhan dan riset-riset yang bisa dilaksanakan oleh mahasiswa maupun oleh dosen. Nah, biasanya perguruan tinggi ini ciri khasnya banyak pasukannya, tapi butuh dukungan pendanaan yang biasanya berasal dari perusahaan atau dari kementerian. Nah, ini yang bisa disinergikan.
Kemudian pilar yang terakhir adalah dari lembaga swadaya masyarakat, biasanya dalam bentuk pendampingan apabila ada dana yang menyertai mereka. Nah, mereka ini biasanya siap dengan program-program yang bisa mendorong ke arah pembangunan masyarakat. Nah, berikut ini adalah contoh bagaimana kolaborasi. Ini contoh lokasi Proklim Lestari di Desa Blederan di Wonosobo yang berkolaborasi dengan perusahaan yaitu Aqua, kemudian berkolaborasi juga dengan pendamping yaitu LPTP Solo. Ini adalah contoh berikutnya adalah ketika BUMN PT Bukit Asam Tbk melakukan identifikasi desa-desa binaan di sekitarnya, ada sekitar 25 sampai 32 desa. Mereka melakukan identifikasi bekerjasama dengan kampus yaitu UPN Veteran Yogyakarta untuk melakukan survei dan menyusun profil lokasi proklim dari desa-desa yang akan diusulkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.